Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah topik mengenai listrik dinamis, khususnya jembatan Wheatstone ya. Ini adalah materi fisika kelas 12 untuk SMA IPA ya. Sebelumnya, teman-teman kami ajak untuk mendukung perkembangan channel ini dengan memberikan like serta subscribe ke channel ini ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk saja materi apa ini jembatan Wheatstone. Nah, ini adalah sebuah rangkaian listrik dalam fisika di mana ini kita mempunyai bentuk seperti belah ketupat ya. Nah, di tengah belah ketupat ini ternyata ada sebuah hambatan lain nih yang mengganggu di tengah-tengah belah ketupat. Nah, ini tidak bisa kita lakukan operasi secara seri atau paralel. Ini memerlukan operasi khusus pada jembatan Wheatstone ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ciri-ciri jembatan Wheatstone itu ya bentuknya seperti ini. Prinsip pertama ini, oke. Apabila kita di sini punya R1, di sini ada R5 ya, di sini R2, kemudian di sini ada R3, di sini ada R4. Apabila kita melakukan skema silang itu kayak gimana? R1 dikali dengan R4 ya, R1 dikali dengan R4, ternyata hasilnya sama dengan silangan yang satunya lagi, R2 dikali R3 ya, R2 dikali R3. Apabila berlaku seperti ini, maka I5 ini sama dengan 0. Apa itu I5? I5 adalah arus yang mengalir pada hambatan kelima atau R5. Ya, ini jadi semacam sebuah teori dasar ya. Yang pertama untuk jembatan Wheatstone. Apabila perkalian silang hambatannya adalah sama dengan perkalian silang yang satunya lagi, maka hambatan yang di tengah ini nih, ini bisa kita abaikan, bisa kita hilangkan nih. Jadi seolah-olah tidak ada ya. Kita tinggal menghitung biasa rangkaiannya seperti belah ketupat. Jadi seperti ini, gini, kemudian ini, terus ini ya. Nah, jadinya kalau ini kan berarti ini seri, kemudian ini di seri juga, lalu di paralel seperti biasa. Enak toh? Nah, apakah bentuknya hanya ini? Tidak. Nah, ini adalah skema jembatan Wheatstone yang lainnya, di mana prinsipnya masih sama. Kalau kita cocok-cocokan, ini adalah R1, kemudian ini adalah R2, di sini kemudian adalah R3, di sini adalah R4. Nah, yang tengah-tengah ini adalah R5 atau jembatannya nih. Prinsipnya masih sama, perkalian silang apabila R1 kita kalikan dengan R4, hasilnya sama dengan R2 kita kalikan R3, ya. Maka I5 atau arus yang mengalir pada hambatan atau R5 ini akan bernilai 0. Sehingga ini bisa kita abaikan ya. Wah, gitu aja ternyata. Nah, alhasil nanti kita bisa lakukan seri antara R3 dengan R4. Ya, ini kita seri. Kemudian R1 kita tambahkan dengan R2, kita seri. Lalu setelah kita sama-sama tambahkan, kita bisa langsung paralel kedua cabang ini ya. Jadi ini cabang pertama, ini cabang kedua ya. Ini cabang pertama, ini cabang kedua ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Nah, teman-teman di sini disuruh mencari I2 atau arus yang mengalir di sini nih I2. Atau biar enak kita ganti sebagai I5 aja ya. Jadi ini hambatan R1, ini R2, ini adalah R3, ini adalah R4 ya. Ini adalah R5 di mana di sini adalah I5. Tentukan I5. Nah, teman-teman, dalam mengerjakan soal jembatan Wheatstone, langkah paling pertama yang selalu kita lakukan adalah cek silang seperti pada slide sebelumnya. Kita akan cek apakah R1 dikali R3 ini akan sama dengan atau berbeda dengan R2 dikali R4 ya. Kebalik ya. R1 dikali R4, ini R2 kali R3. Nah, seperti itu. R1-nya berapa? Seret 6 ohm ya. Kemudian R4 8. Oke, titik. Kemudian ini R2-nya adalah 3 ohm. Kemudian R2, kemudian ini R3 adalah 16 ohm ya. Nah, oke, kita cek hubungannya. Ini 48. Ini juga 48. Oh, ternyata sama. Nah, karena hasil kali silang ini ternyata sama, maka dari itu I5 ini auto 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi rangkaian listrik ini pada bagian I5 ini tidak akan dialiri arus listrik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
Kita memiliki soal yang kedua ini. Kita lakukan cek silang ya. 6 ya. 6 dikali 8 itu 48. Kemudian cek silang yang ini 3 dikali 4. Ini 12. 12. Loh, ternyata tidak sama nih. Nah, karena kita cek silang ini ternyata tidak sama, nah kita harus melakukan operasi transformasi. Nah, kayak gimana tuh operasi transformasi? Oke, kita jelaskan dari awal ya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya model jembatan Wheatstone yang akan kita bedah rumus transformasinya ya. Jadi dalam jembatan Wheatstone ini ya, ketika kita menemui perhitungan bahwa hasil kali silang atau R1 dikali 4 ini tidak sama dengan R2 kali R3, maka kita akan melakukan rumus transformasi ya. Nah, bagaimana caranya? Oke teman-teman, pertama gambarkan dulu huruf Y. Nah, kayak gimana tuh huruf Y-nya? Seperti ini nih. Nah, seperti yang ada teman-teman lihat di sini ada warna kuning nih. Nah, ini kita cabangkan ini menjadi Y. Nah, ini ada hambatan. Set. Kemudian ini ada hambatan lagi. Set. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke. Di sini admin akan namakan hambatan yang di sini ini adalah RA. Kemudian yang di atas ini adalah RB. Kemudian yang di sini adalah RC. Nah, berapa yang jadi ini problemnya, kita akan menghitung berapa nilai masing-masing hambatan RA, kemudian RB, kemudian RC. Nah, ini berapa teman-teman? Nah, teman-teman, besar resistor A atau hambatan A ini adalah berapa? R1 dikali dengan R3 dibagi dengan R1 ditambah R3 ditambah R5. Nah, dari mana sih asalnya R1 dan R3? Oke, teman-teman lihat ya, ini kan adalah RA ya, atau resistor atau hambatan A. Hambatan A ini, lihat nih, sebelumnya ternyata dijepit oleh hambatan 1 dan hambatan 3. Maka pembilangnya adalah hambatan 1 dikali hambatan 3. Nah, ini penyebutnya R1 ditambah R3 ditambah R5 ini dari mana? Teman-teman lihat nih, secara keseluruhan ini kan membentuk segitiga ya. Nah, segitiganya ini adalah disusun oleh, di sini adalah R1, di sini adalah R3, kemudian di sini adalah R5. Maka dari itu penyebutnya kita jumlahkan R1, R3, dan R5 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Maka dengan konsep yang sama, kita akan bisa temukan bahwa hambatan B atau RB, nah lihat ya teman-teman, RB ini kan bisa diapit oleh hambatan mana? R1 dan R5 kan, berarti ini adalah R1 dikali R5. Nah, dibagi dengan pembaginya masih sama dan selalu sama, yaitu R1 ditambah R3 ditambah R5 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian satu lagi problemnya, ini masih ada hambatan C atau RC. Berapa besarnya? Oke. Hambatan C ini teman-teman lihat nih, ternyata diapit oleh dua hambatan yang lain, yaitu ini ada R3, kemudian di sini ada R5. Ya udah, ini R3 dikali dengan R5. Ini dibagi dengan masih sama, yaitu dibagi R1 ditambah R3 ditambah R5. Wah, seperti ini kawan. Oke, sekarang kita sudah punya besaran, yaitu RA atau hambatan A, kemudian hambatan B, kemudian hambatan C. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman harus ngapain? Nah, teman-teman abaikan R1 dan R3-nya. Tadi kan masih ada kabel R1 dan R3 ya. Ini teman-teman buang habis dan menyisakan rangkaian seperti ini. Yang tinggal menyisakan yaitu RA, RB, dan juga RC, kemudian R2 dan R4. Nah, habis itu teman-teman ngapain? Teman-teman tinggal seri ya, ini sama ini, teman-teman seri, jadinya RB plus R2. Kemudian yang di bawah ini teman-teman juga lakukan penghitungan rangkaian seri, yaitu RC ditambah R4. Nah, habis karena teman-teman sudah merangkaikan secara seri, teman-teman lakukan paralel ya, karena ini kan ada dua cabang nih. Setelah teman-teman dapat paralel, teman-teman teman-teman tambahkan dengan RA ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman, cara menghitung dan menemukan transformasi pada jembatan Wheatstone. Oke, kita langsung mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, oke teman-teman, tadi di sini kita sudah mengerjakan kita sudah cek silang ya. Nah, karena tidak sama, kita akan melakukan
transformasi pada jembatan Wheatstone ini. Oke teman-teman, yang pertama tadi adalah kita buat transformasi Y ya. Nah teman-teman lihat nih, nah seperti ini ya. Ini adalah hambatan A, kemudian ini hambatan B, ini hambatan C. Ini adalah R1, ini adalah R3, ini adalah R5. Sebenarnya teman-teman tidak usah menghafal rumus, teman-teman cukup modal feeling aja nih. Misalnya untuk mencari berapa besar hambatan A. Nah, hambatan A ini kan konsepnya dia diapit oleh hambatan 6 ohm sama hambatan 4 ohm kan. Berarti ini teman-teman tinggal kalikan aja 6 dikali 4 dibagi dengan hambatan R1, R3, R5 atau hambatan-hambatan yang menyusun segitiga yang sebelah kiri ya. Ini kan ada 6, ada 4, ada 5 ya. Berarti ini 6 plus 4 plus 5. Berapa hasilnya? Yaitu 24 dibagi dengan, kalau kita jumlahin ini jadi 15. Atau berapa ini? 8 per 5 ohm ya. Oke. Kemudian hambatan B ini masih sama, teman-teman tidak usah hafal rumusnya, teman-teman harus lihat hambatan B ini diapit oleh dua hambatan, yaitu hambatan R1 dan R5 ya, 6 ohm dan 5 ohm ya. Berarti ini 6 dikali 5 dibagi 6 plus 4 plus 5. Hasilnya adalah 30 per 15 atau 2 ohm. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian RC atau hambatan C, nah ini juga sama, diapit oleh dua hambatan ya pastinya ya, yaitu hambatan 4 ohm dan 5 ohm nih. Teman-teman lihat nih, RC-nya di sini diapit oleh kedua hambatan tersebut. Berarti ini 4 dikali 5 dibagi 6 plus 4 plus 5 atau menghasilkan 20 dibagi dengan 15. Ini sama dengan 4 per 3 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal bersihkan rangkaiannya ya. Kalau teman-teman bersihkan rangkaiannya, akan jadi seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman, yang ada di sebelah kanan teman-teman nih, lihat nih. Kita bisa melihat bahwa R5-nya sudah hilang, kemudian R1 dan R3 juga sudah hilang ya. Nah, sekarang kita tinggal lakukan operasi nih. Ini kan seri ya teman-teman. Ini sampai sini nih. RB sama 3 ohm, ini kita seri dulu ya. RB-nya tadi kita sudah hitung 2 ohm nih. Berarti yang bagian atas ini adalah 2 plus 3 sama dengan 5 ohm. Kemudian kita cabang yang bawah, sekarang kita akan seri juga nih, yang ini nih. Ya, RC-nya tadi kita sudah hitung adalah 4 per 3 ya. Jadi di sini adalah 4 per 3 ohm. Kalau kita jumlahkan 4 per 3 ditambah 8 ya, ini akan sama dengan berapa nih? Oh, angkanya jelek ya. 4 ditambah 24 per 3 atau 28 per 3 ohm. Nah, sekarang teman-teman bisa paralel tadi antara 5 ohmnya dengan 28 per 3 ohmnya nih. Kalau kita paralel seper R ya, seper R aksen misalnya, ini adalah seper 5 ditambah seper 28 per 3 ya, atau kita balik ini jadi 3 per 28. Wow, angkanya jelek sekali. Ini menjadi 140, ini kita dapat 28 ya, ini kita dapat 15. Maka seper R aksen atau hambatan paralelnya adalah 43 per 140. Ini jangan lupa kita balik menjadi 140 per 43. Ini adalah R paralel ya. R paralel itu teman-teman ini nih, lihat nih ya, segini ini nih. Nah ini tinggal kita jumlahkan sama RA. Nah RA ini adalah berapa tadi? 8 per 5 nih, teman-teman lihat ke sini nih. RP ditambah 8 per 5. Ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman jumlahkan 140 per 43 ditambah 8 per 5. Ya kita misalkan sebagai ini hambatan total ya, atau R tot ya, karena semua hambatan sudah kita hitung. Nah teman-teman sekarang lihat nih, baterainya ada 3, masing-masing 4 volt dan kutubnya arahnya sama. Kan ini tinggal dijumlahin ya menjadi 12 volt. Nah seperti itu teman-teman. Lalu berapa arus yang mengalir? Ini kita kan ininya udah hilang ya, kita ganti soalnya menjadi I1 nih. Berapa arus yang mengalir pada I1 ya? I1 ini adalah I total. Nah I total ini bisa dicari dengan V total atau GGL total, gaya gerak listrik total. Tadi tegangan baterainya sudah kita ketemu adalah 12 volt dibagi dengan hambatan totalnya atau R tot. Nah ini teman-teman berapa ketemunya? Oke, nanti teman-teman kerjakan di rumah ya. Nah kurang lebih seperti itu tutorial mengerjakan jembatan Wheatstone sekaligus teori dasarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.